Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video pembelajaran sejarah Indonesia yang berjudul tentang Rengas Dengklok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya Haya Asfa. Nama saya Silvana Mandawardhani. Nama saya Diva Wulandari. Ade Febriani. Anggit Prasojo. Alfi Santai. Terima kasih. Kami akan membahas peristiwa Rengas Dengklok yang merupakan salah satu peristiwa penting yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia sampai akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri singkatnya adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda pada satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Dimulai pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut masih dirahasiakan, tetapi salah seorang pemuda Indonesia yaitu Sultan Syahrir mendengar lewat siaran radio di luar negeri. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus golongan pemuda yang terdiri dari Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan lain-lain mendesak Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditolak oleh para golongan tua dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Pada saat itu, E.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekau Terauchi di Saigon, Vietnam. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Hoyrul Saleh berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi yang berada di Jalan Pengasaan Timur nomor 13 Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain. Sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir, karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya dengan pendapat dari Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia baik datangnya dari pemerintahan Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu dipersoalkan. Justru sekutulah yang menjadi persoalan karena kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Pada akhirnya terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukannya pengasingan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudan Choe Singgih. Maka Sudan Choe Singgih kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta, golongan muda yang dipimpin oleh Wikana dan golongan tua yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Hasil perundingannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput dari Rengas Dengklok. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Malik kemudian menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kandler. Pada awalnya,
Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi melihat jalan menuju ke lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pengsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10, dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta, Latif Hendraningrat, yang dibantu oleh Suhun. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share ke teman kalian. MHSANGGT. Nikmati ilmunya. MHSANGGT. Corona. Bye.